Allah telah mengutus putranya yang dilahirkan seorang wanita agar kita diangkat menjadi putra dan putri Allah. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat pagi berkah dalem. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Sabtu sesudah penampakan Tuhan. Kita diajak untuk meneladani Yohanes Pembaptis yang bisa dengan rendah hati mengatakan bahwa Allah harus yang dimuliakan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menjadikan kami makhluk baru dalam Kristus. Kami mohon semoga kami menjadi serupa dengan Kristus, karena di dalam Dia kami disatukan dengan Dikau. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberi hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama para murid pergi ke Yudea, dan ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara para murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata, "Rabi, orang yang bersama Rabi di seberang Yordan, dan tentang dia kau beri kesaksian, dia juga membaptis, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tiada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya jika tidak dikaruniakan dari surga. Kalian sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri di dekatnya dan mendengarkannya amat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan Yohanes Pembaptis yang menyatakan bahwa Yesus harus makin besar, tapi dia semakin kecil, atau Yesus semakin terkemuka, sementara Yohanes mungkin semakin dilupakan. Rupanya para murid Yohanes pada waktu itu khawatir karena pengikut Yesus semakin bertambah dan orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes semakin sedikit. Memang tidak mudah mengambil sikap seperti Yohanes. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sudah sungguh dikenal oleh masyarakat sebagai nabi. Paling tidak dia sangat dihargai. Orang datang untuk mendengarkan dia, orang minta dibaptis untuk pertobatan dan lain sebagainya. Maka Yohanes namanya cukup baik di tengah masyarakat pada waktu itu. Dan kemunculan Yesus rupanya membuat orang-orang tidak lagi menjadikan Yohanes tempat untuk dituju, untuk dibaptis dan lain sebagainya. Tetapi sikap Yohanes menyikapi itu dengan rendah hati. Dia menyatakan bahwa memang yang harus dimuliakan itu adalah Yesus, bukan dirinya. Karena Yohanes menyadari perannya sebagai pendahulu bagi Yesus sendiri, Sang Mesias. Semangat atau spiritualitas Santo Yohanes ini kiranya juga menjadi semangat kita semua para pengikut Kristus. Kita hendaknya juga mempunyai pikiran bahwa yang perlu dimuliakan adalah Yesus Kristus sendiri, bukan diri kita. Memang kita harus akui setiap orang itu mempunyai ego. Setiap orang pengen dihargai, setiap orang ingin dipuji, setiap orang ingin tampak dan menjadi terkenal. Itu masing-masing orang pasti mempunyai. Saya sebagai imam, waktu awal-awal jadi imam, salah satu godaan terbesar adalah bagaimana agar tetap bisa rendah hati, tidak menjadi sombong, segala-galanya seolah-olah harus nurut saya. Pada waktu itu ada godaan seperti itu, semua tergoda untuk hal seperti itu. Maka semangat Santo Yohanes Pembaptis bahwa Allah lah yang harus dimuliakan, Tuhanlah yang harus semakin besar, bukan diri kita. Mungkin kita berbuat banyak kebaikan, tetapi mungkin tidak ada orang yang dipuji, kita tidak dipuji oleh banyak orang, tetapi itu membuat orang lain semakin diselamatkan. Tentu kita harus berbangga. Memang seringkali ada orang-orang yang merasa kemudian tidak dihargai, lalu mutung, sudah merasa tidak dipakai, lalu mulai menyampaikan hal yang jelek dan lain sebagainya. Bukan itu dalam pelayanan sebagai pengikut Kristus. Kita diajak untuk menyadari bahwa pelayanan atau perbuatan baik kita itu demi kemuliaan Tuhan sendiri, bukan demi kemuliaan kita. Bahwa kita pun dalam melayani kadang ada masanya. Kadangkala kan ada terjadi post power syndrome, sudah lama melayani, mau diganti, tidak mau, merasa tidak dipakai dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu menyadari apa yang disampaikan oleh Yohanes tadi,
Peran kita adalah membuat nama Allah semakin dimuliakan. Peran kita adalah membuat kerajaan Allah semakin tersebar. Dan kalau apa yang kita lakukan sekecil apapun membuat semakin banyak orang diselamatkan dan kita mungkin tidak terlalu dihargai, tidak dipuji, saat itulah justru peran kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Maka mari bertanya ke dalam diri kita masing-masing, sungguhkah saya sudah rendah hati dalam melakukan pelayanan sebagai pengikut Kristus? Atau jangan-jangan kita masih jatuh ke dalam godaan untuk meninggikan diri dan bukan Allah sendiri yang ditinggikan. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dari kelimpahannya kita semua menerima rahmat demi rahmat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, selamatkanlah dunia ini dengan sabdamu, leburlah dosa-dosa kami, agar kami dapat hidup secara baru dan selalu mengusahakan kebahagiaan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi hari ini. Sampai berjumpa besok pagi pada pesta pembaptisan Tuhan dan pada jam 8 ya, jam 8 pagi di channel yang sama. Terima kasih. Dadah. Happy weekend, selamat malam